Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga kita di penghujung sebuah kajian dengan tajuk milad siapa, ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kemarin itu kan begini, milad siapa, ya, milad siapa. Kemarin itu edisi keempat, sekarang edisi 5. Nampak di sini nih? Aduh, ini pada habis semua, belum sempat beli. 5, nampak? Nampak? Dan ini edisi tamat, ya, tamat. Jadi begini, aku mereview ulang, ya, apa yang telah disampaikan kemarin, ya. Kalau kita, ya, mau memperingati milad, itu pertanyaannya miladnya siapa, ya. Kalau kita menggunakan patokan tanggal Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi, berarti itu miladnya Muhammad bin Abdullah. Kan begitu. Kalau kita mau memperingati miladnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, maka itu seyogyanya perhitungan tanggalnya itu, patokannya yang dipakai patokan itu ada pada Senin, ya, 17 Ramadan 40 milad gitu, ya. Masalahnya yang terjadi sekarang ini menjadi sebuah salah kaprah, ya. Salah kaprah itu sebuah kesalahan yang dianggap benar. Memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, tapi yang digunakan adalah patokannya itu Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Sedangkan kalau tahun itu yang dipakai, seharusnya yang diperingati itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dulu, ya, duduk permasalahannya kan di sana. Makanya tajuknya itu aku tulis milad siapa ini. Ini milad siapa ini yang mau diperingati, gitu loh, ya. Oke, aku kira udah cukup lah itu. Sekarang aku akan begini. Jadi begini loh. Sekarang kita menentukan sikap. Kita mau memperingati miladnya siapa? Miladnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah atau miladnya Muhammad bin Abdullah. Kalau kita mau memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, maka patokan tanggalnya itu harus dirubah, yaitu Senin 17 Ramadan milad yang menjadi patokan. Intinya itu, oke? Clear, ya? Oke, nah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu Nabi, apa itu Rasul, gitu loh. Karena sejauh ini ada yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Masalahnya sekarang, apakah benar Nabi dan Rasul itu berbeda? Kan itu yang perlu kita kaji sekarang. Begini, kalian setuju nggak ada sebuah hadis yang mengatakan sampaikanlah walau satu ayat? Itu dulu. Karena seperti aku bilang kemarin lalu juga, hadis itu bisa jadi diterima oleh seseorang tapi ditolak oleh seseorang. Nah, makanya kita sepakat dulu. Kalian setuju nggak bahwa sampaikanlah walau satu ayat itu hadis?
Kalau itu kita setuju bahwa kita menerima bahwa itu sama-sama hadis, baru kita jalan, diskusinya kita lanjutkan. Kalau enggak, jangan. Gitu loh. Karena hadis ini akan menjadi pijakan nanti untuk salah satu alat menjelaskan apa itu nabi dan apa itu rasul, begitu ya. Jadi begini, pada hakikatnya semua kita itu diperintahkan untuk menyampaikan apa dalam hadis ini yang dimaksud itu adalah Islam. Sejauh apa yang harus disampaikan? Bahasanya indah sekali. Walau satu ayat pun kamu tahu, kamu sampaikan, gitu loh. Jadi pada hakikatnya kita semua ini diperintahkan untuk menjadi sebuah penyampai, begitu ya. Walaupun secara formal mungkin mereka yang para penyampai Islam itu disebut dengan ustadz, dengan apa lagi? Kiai, ya. Dengan apa lagi? Ya banyaklah istilah-istilah, tuan guru atau guru sebagainya ya. Setelah terbentuk sebuah job description ya seperti itu. Tapi pada hakikatnya job description menyampaikan itu berlaku untuk kita semua walau satu ayat. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya ini guyon nih, aku belum pernah teliti ya. Ini masih guyonan. Apakah benar atau enggak? Aku belum pernah teliti, aku pernah hitung sendiri. Nanti kalau kalian tertarik silakan hitung sendiri ya. Aku guyonan sama ustadz-ustadz di pondok itu, kalau kita ketemu kita ngobrol bareng gitu. Kata perintah yang paling banyak diucapkan, paling banyak disampaikan, paling banyak digunakan di dalam Al-Qur'an itu adalah kul. Betul. Kul itu artinya bisa katakan, bisa sampaikan, atau ucapkan gitu. Jadi kita suruh menyampaikan, mengatakan, mengucapkan kepada orang lain gitu. Jadi kata perintah yang paling banyak digunakan itu adalah kul gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini memang benar atau tidak. Silakan Anda hitung sendiri berapa jumlah kata kul di dalam Al-Quran itu. Cuman ini kan ada relasinya dengan perintah hadis tadi adalah sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Oke. Berikutnya yang dipahami publik. Nah, ini kita akan anti mainstream lagi nih. Ya, yang dipahami secara mainstream itu ya bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Ya, yang dipahami. Aku nggak tahu yang mana yang nabi, yang mana yang rasul gitu. Intinya salah satunya begini, entah yang nabinya, entah yang rasulnya, dia mendapatkan firman, tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada publik, ya, kepada umat. Terminologi itu entah untuk yang nabi, entah untuk yang rasul, aku lupa ya, nggak tahu ya. Dan kalau rasul itu menyampaikan firman dan begini, menerima firman dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, kepada publik gitu. Umum memahaminya seperti itu gitu. Sekarang aku bertanya, apakah pemahaman itu benar? Itu dulu. Kalau pemahaman itu benar, bagaimana dengan perintah tadi, sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat saja kita disuruh menyampaikan gitu loh. Terus bagaimana terus dipilah-pilah? Oh, kalau ini dia dapat firman dari Allah untuk dirinya sendiri. Lah kalau untuk dirinya sendiri untuk apa? Nggak berefek luas ke publik. Gitu loh. Kan bertentangan dengan dikatakan sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat saja kita suruh menyampaikan. Lah kalau dia dapat firman terus untuk dirinya sendiri lah nggih opo? Ya? Nah, di sini mulai terkonstruksi. Apakah benar apa yang dipahami mainstream selama ini gitu ya. Oke, berikutnya aku akan menggunakan tinjauan linguistik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Tinjauan linguistiknya itu begini ya. Ini belum sempat beli belum sempat beli apa ini? Tuh, spidol ya. Tinjauan linguistiknya gini ya, naba'a ya, naba'a itu berita,
ada yang bilang berita besar, ya, berita, ya. Kalau nabi ini adalah, bentar, ini agak-agak error ya. Kalau nabi yang memberitakan, ya. Sebentar, ini habis, ini belum sempat beli. Maaf, mengganggu jalannya kita punya kajian. Waduh, bentar ya. Nah, ini semoga. Kemudian risalah, ya. Aduh, tambah habis ini. Ya. Aduh, ini juga parah. Nah, ini bismillah. Aduh, sebentar, semoga. Aduh, kok habis ya? Nah, ini alhamdulillah. Risalah, ya. Risalah, ya. Risalah itu pesan atau surat. Bisa pesan atau surat, ya. Sekarang risalah, ya, pesan atau surat. Kalau rasulun itu ya seperti tadi, ya, yang memesan, yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan, nampak di sini, pesan, ya, gitu. Oke, aku mulai jelaskan di sini, ya. Aku potong, ya, gini, lihat, gini. Ini nanti di anu aja leh, yang nggak habis-habis disendirikan. Nah, aku potong sini, ya. Di sini naba'a itu berita, ya. Oke. Nabi itu yang memberitakan atau yang menyampaikan berita. Oke. Sedangkan risalah itu adalah pesan atau surat. Oke. Sedangkan rasulun itu yang menyampaikan pesan. Oke. Nah, sekarang kalau dari segi linguistik, ya, dari segi tinjauan biasa, siapa saja yang menyampaikan berita atau yaitu disebut nabi. Siapa saja yang menyampaikan pesan itu yang disebut rasul. Gitu loh. Nah, sekarang kan apa bedanya berita dengan pesan? Kan sama saja. Hanya dia menggunakan dua kata yang berbeda tapi satu makna. Gitu ya. Cuman kemudian ini menjadi terminologi yang berkembang dan berbeda, punya terminologi yang tidak umum tapi khusus. Berita yang disampaikan itu adalah firman. Artinya itu berita dari Gusti Allah Agung. Nih, nampak nih? Nih, firman. Yang dimaksud berita itu firman, bukan berita-berita sembarang seperti Pak Pos, bukan. Nih, ya. Nih, firman ini yang dimaksud. Jadi siapapun, ya, yang menyampaikan firman yaitu nabi. Siapapun, ya, yang menyampaikan pesan atau surat yaitu rasul. Jadi artinya nabi, ya, kalau aku tarik ke sini sebentar. Aku tarik ke sini, lihat ini, ya. Ini rasul dan nabi, nabi, ya, itu ya sama, tidak ada bedanya, tidak dibagi-bagi seperti yang aku bilang tadi. Kalau dapat firman dipakai sendiri, kalau satunya disampaikan pada orang lain, ini sama. Nih,
Ya, jadi kita mau pakai nabi, pakai rasul ya terserah. Nabi itu ya rasul, rasul itu ya nabi. Cuman kalau nabi itu dia yang menyampaikan berita tekstualnya, kalau rasul yang menyampaikan pesan. Dan yang dimaksud berita dan pesan itu adalah firman. Gitu loh. Kalau di teman-teman Kristen itu istilahnya ada pewarta, pengkabaran, nah, hampir sama, mengabarkan. Tapi kalau ada pewarta itu bukan berarti terus wartawan, itu bukan, maksudnya penginjil gitu loh. Nah, gitu juga tentang di kita tentang nabi dan rasul itu adalah mereka yang menyampaikan berita atau menyampaikan pesan ya. Cuman pesannya itu adalah firman. Oke. Jadi aku sudah jelaskan bahwa sebetulnya nabi dan rasul itu ya sama artinya. Ya nabi itu ya rasul itu ya nabi. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetapi kalau kalian masih belum bisa melepas dari kungkungan pemahaman yang selama ini terlanjur kalian terima, monggo silakan, tidak apa-apa. Apakah Anda tetap akan pada pemahaman yang lama itu, atau mulai sekarang setelah aku sampaikan meninggalkan pemahaman lama dan menerima pemahaman baru sebagai sebuah kebenaran? Itu pilihan, monggo silahkan. Oke. Dan ini penutup ya, penutup dari milad siapa? Ini yang seri kelima, penutupnya ini. Kita menjelaskan apa itu nabi dan apa itu rasul. Oke, sebagai pesan dari seri yang kelima ini begini. Ini kita akan memberikan kritik terhadap buku ini ya. Ya. Ada yang bilang, oh itu ulama kok dikritik. Ya justru ulama itu dikritik. Kalau nabi atau rasul jangan dikritik. Gitu loh. Oke, ini kalimatnya itu begini bunyinya di sini ya. Aku baca kalimatnya, kamu pahami, nanti kamu kasih di komentarmu setuju, tidak setuju, gitu aja ya. Setuju atau tidak setuju dengan cerita ini ya. Ini besok akan kita bahas, sebetulnya masih terkait dengan ini, tapi aku akan bikin judul tersendiri ya, judul baru. Begini yang disampaikan begini. Ini perihal ibu susu. Ya. Jadi kalau yang punya bukunya di rumah ya, bisa dilihat di halaman 66 ya. Di alinea yang ini, pertengahan ini, di potongan pertengahan. Oke, aku bacakan begini. Wah, ini sudah asar ini, sebentar lagi mau sholat asar. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kami, para ibu susu, sampai juga ke Makkah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah, ya, melainkan menolaknya. Bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami atau rombongan wanita penyusu bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau bayi yang yatim. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susu pun. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku pergi kepada beliau dan membawanya serta sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Siapa aku di sini? Itu adalah Halimatu Sa'diyah. Siapa yang dimaksud beliau? Adalah Kanjeng Nabi. Pada waktu itu tentunya masih Muhammad ya, masih bayi ya. Muhammad bin Abdullah, belum Nabi. Ya. Jadi
cerita-cerita ini itu sudah tertulis dan diwariskan dari turunan ke turunan, tertulis dalam buku-buku yang dianggap sudah buku-buku paling top gitu kira-kira ya, dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Gambaran ringkasnya begini, Ibunda Halimatus Sa'diyah itu tidak menerima sebetulnya bayi Muhammad ini untuk disusuinya, cuman karena malu ya, akhirnya daripada nggak dapat susuan ya, maka diambil kembalilah, turun dari gunung, ngambil kembali, kemudian disusui ya. Sedangkan apa namanya, sesungguhnya tidak mau. Banyak yang menolak bayi Muhammad ini untuk diterima menjadi anak susunya. Begitu yang diceritakan di sini. Oke, jelas ya. Dan cerita ini sampai sekarang, aku ulangi lagi, tertulis di kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab yang dianggap top, dan diwariskan ke anak cucu kita dan diterima sebagai kebenaran. Pertanyaannya, nanti kamu tulis di komenmu ya. Untuk ini kita bahas di episode berikutnya. Gini aja, kalau kamu setuju dengan cerita ini, kamu tulis setuju, nggak usah kasih alasan. Kalau kamu tidak setuju, tulis tidak setuju. Gitu aja ya, nanti kita diskusikan bersama. Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Kadang-kadang buru-buru salah ucap aku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, pesanku jangan lupa sholat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.